Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu kembali di channel saya ini. Kali ini saya akan membahas tentang mengapa GCV tidak harus merangkak dari bawah nilainya ya teman-teman. Karena di berbagai media sosial, komentar seperti ini sering sekali muncul. Misalkan, kalau mau punya nilai tinggi, harus merangkak dari bawah dong. Mana ada harga naik langsung tinggi. Semua koin mulai dari nol, baru naik perlahan. GCV itu harus naik pelan-pelan seperti koin lain di exchange. Dari komentar-komentar itu muncul bukan karena mereka paham mekanisme GCV, tapi karena mereka mencampur adukan dua mekanisme yang berbeda, teman-teman. Harga di exchange dan nilai di ekosistem. Padahal keduanya adalah dua dunia yang berbeda, teman-teman. Hari ini kita bahas semuanya secara lengkap, jernih dari akar sampai pucuk, agar tidak hanya mengerti, tapi bisa menjelaskan dengan percaya diri kepada siapapun. Oke, kita mulai teman-teman. Di bagian 1, harga exchange memang harus merangkak dari bawah. Mari kita luruskan sesuatu yang sangat penting. Harga di exchange wajib berangkat dari bawah, karena itu adalah hukum pasar yang diatur oleh mekanisme trading. Harga di exchange tergantung pada siapa yang mau beli, siapa yang mau jual, berapa banyak supply, berapa banyak demand, volume transaksi, likuiditas, order book. Ketika koin listing, harga tidak bisa langsung tinggi, teman-teman. Karena exchange butuh data transaksi untuk menentukan nilai awal. Contoh, Bitcoin dulu mulai dari angka yang sangat kecil. Ethereum juga begitu. Altcoin yang baru listing pun dimulai dari harga kecil dulu. Karena pasar punya aturan, dan aturan itu tidak bisa dilompati, teman-teman. Itulah sebabnya harga di exchange merangkak pelan, bertahap, seiring masuknya pembeli baru. Tapi GCV bukan itu. GCV tidak mengikuti mekanisme pasar. GCV tidak memakai order book. GCV tidak bergantung pada trader. GCV tidak membutuhkan volume. GCV adalah sesuatu yang berbeda, teman-teman. Bagian kedua, GCV adalah nilai kesepakatan, bukan harga pasar. Artinya, GCV tidak hidup di exchange, GCV hidup di ekosistem. GCV tidak ditentukan oleh trader, GCV ditentukan oleh komunitas yang menggunakannya, teman-teman. Nilai GCV itu adalah nilai kesepakatan, bukan harga pasar. Artinya, jika komunitas setuju, itu sah. Jika merchant menerima, itu berlaku. Jika ekosistem berjalan, itu akan stabil nilainya. GCV bukan harga grafik, bukan candle merah hijau, teman-teman. GCV adalah nilai barter internal ekosistem Pi, karena sifatnya adalah kesepakatan. Maka, GCV tidak harus merangkak dari bawah. GCV boleh langsung tinggi. GCV bebas dari aturan pasar. Kesepakatan tidak punya batasan nilai. Kesepakatan tidak harus mulai kecil dulu. Kesepakatan bisa langsung besar sejak hari pertama, teman-teman. Bagian ketiga, contoh-contoh dunia nyata yang membuktikan kesepakatan bisa langsung tinggi. Banyak orang berkata, mana ada nilai langsung tinggi? Jawabannya banyak, sangat banyak setiap hari. Contoh, lukisan seni. Sebuah lukisan bisa langsung dijual miliaran tanpa harus merangkak naik dahulu. Mengapa? Karena pembelinya sepakat itu nilai tinggi. Kedua, barang kolektor, kartu koleksi, sneaker, edisi terbatas, langsung mahal pada hari pertama rilisnya. Tidak ada grafik, tidak ada trading, teman-teman. Ketiga, tanah tertentu. Misal, tanah di pusat kota langsung bernilai tinggi, tidak dimulai dari 10.000 per meter, teman-teman. Yang keempat, NFT. NFT tentu bisa langsung ratusan ribu dolar karena komunitas penggemarnya sepakat. Yang kelima,
Valuasi perusahaan startup. Banyak perusahaan startup baru berdiri langsung bernilai ratusan juta dolar tanpa merangkak. Kesimpulannya, jika nilai ditentukan oleh komunitas atau kelompok, nilai itu boleh langsung tinggi. Itulah prinsip yang sama dengan GCP, teman-teman. Bagian keempat, sistem pecahan membuat nilai tinggi tidak menjadi masalah. Orang sering bilang, kalau nilai P tinggi nanti susahlah dipakai. Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Nilai besar tidak pernah jadi masalah. Yang penting sistem pecahan berfungsi. Bitcoin sudah membuktikan harga BTC miliaran rupiah, tetapi orang bisa membeli Bitcoin dengan 10.000, 20.000, 50.000, bahkan 100.000 rupiah, teman-teman. Kenapa? Karena ada pecahan. Jadi meski satu BTC atau Bitcoin, orang tidak harus membeli satu BTC. Begitu juga Pi, kalau GCP tinggi misalnya 314.159 dolar atau 5 miliar rupiah, orang tetap bisa bertransaksi dengan pecahannya, teman-teman. Semua tetap logis, semua tetap nyaman, semua tetap stabil. Itulah kenapa nilai tinggi tidak membuat Pi sulit digunakan. Yang penting ekosistem menerima pecahan Pi, teman-teman. Bagian 5, yang bertahap adalah ekosistemnya, bukan nilainya. Inilah inti yang paling sering dipahami. Nilai boleh langsung tinggi, yang bertahap adalah adopsinya, teman-teman. Dengan kata lain, nilai GCP boleh langsung tinggi, ekosistem dibangun perlahan. Merchant bertambah seiring waktu, kepercayaan bertumbuh dari pengalaman, volume pasar meningkat perlahan. Ini seperti membangun sebuah kota, teman-teman. Harga rumah bisa mahal, tapi pembangunan fasilitasnya bertahap. Dan pertumbuhan produknya perlahan. Yang penting bukan harus memulai kecil, tetapi apakah ekosistemnya hidup. Bagian 6, exchange bisa mengikuti nilai komunitas jika ekosistemnya kuat. Banyak orang bertanya, kalau GCP tinggi, apakah exchange nanti ikut nilai komunitas? Jawabannya, ya, jika ekosistemnya besar dan stabil, teman-teman. Karena exchange hanya memantau berapa banyak orang yang menggunakan, seberapa kuat ekosistemnya, bagaimana utilitasnya, apakah ada transaksi real. Jika ribuan merchant sudah menerima Pi pada nilai kesepakatan, jika barter berjalan lancar, jika komunitas solid, jika nilai stabil, exchange tidak punya pilihan selain mengikuti nilai yang paling kredibel, teman-teman. Bahkan dalam teori ekonomi, pasar mengikuti nilai yang paling banyak digunakan. Jika nilai komunitas kuat, nilai pasar pasti ikut, teman-teman. Bagian ketujuh, GCP tidak diputuskan tapi dijalankan. Banyak yang salah paham, mereka menunggu nilai GCP ditetapkan atau diumumkan. Padahal prinsipnya GCP tidak ditunggu, GCP tidak diumumkan, GCP tidak diketuai, GCP dijalankan, teman-teman. Selama komunitas menggunakannya, selama merchant memakainya, selama ada barter real, nilai itu hidup, teman-teman. Dan seperti yang Nicholas selalu katakan, nilai Pi harus dibangun di komunitas, bukan ditentukan di exchange. Ini adalah prinsip dasar yang tidak boleh salah paham, teman-teman. Bagian 8, kesimpulan besar. Mari rangkum dengan cara paling sederhana seperti ini. Pertama, harga di exchange wajib merangkak dari bawah, karena itu hukum pasar. Kedua, GCP tidak terikat mekanisme pasar, karena itu nilai konsensus di komunitas. Ketiga, GCP boleh langsung nilai tinggi, tidak ada hukum yang melarang. Keempat, pecahan Pi membuat nilai tinggi tetap mudah digunakan, seperti Bitcoin, teman-teman. Kelima, nilai tinggi tidak masalah, yang penting ekosistem stabil. Yang keenam, yang bertahap itu adopsi, bukan nilai. Yang ketujuh, jika ekosistem kuat, exchange pun mengikuti nilai komunitas. 8. GCP tidak ditunggu, GCP dijalankan.
Pada akhirnya, nilai bukan ditentukan oleh krisis, bukan pula oleh rumor atau janji-janji palsu yang ditebar oleh oknum, tetapi oleh komunitas yang sadar, solid, dan berjalan di jalur yang benar, teman-teman. Jika GCP benar-benar ingin mencapai potensinya, maka kita semua punya peran, bukan hanya menunggu, tapi ikut membangun ekosistem nyata, mendorong barter yang sehat, menciptakan nilai yang berakar dari penggunaan, bukan manipulasi, teman-teman. Semoga video ini membuka perspektif baru, membuat kita lebih hati-hati pada tipu daya dan lebih percaya pada proses. Karena ingat, masa depan Pi bukan ditentukan oleh mereka yang berteriak paling keras, tetapi oleh mereka yang bekerja paling konsisten, teman-teman. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten analisa penting lainnya. Tekan juga tombol lonceng notifikasi supaya setiap pembahasan terbaru tentang Pi, GCP, dan perkembangan ekosistem langsung masuk ke berandamu, teman-teman. Terima kasih sudah menonton, tetap bijak, tetap optimis, dan tetap jadi pionir yang cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.